Rumput liar umumnya hanya dianggap sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu tanaman lain. Kehadirannya sering dianggap musuh bagi petani sehingga dicarikan berbagai cara membasmi rumput liar. Seperti pesan tetua, semua yang tumbuh di bumi memiliki manfaat tersendiri. Manusia harus mencari tahu apa saja manfaat di balik segala ciptaannya. Seperti halnya dengan rumput liar yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tentu tidak semua rumput liar punya khasiat pengobatan, sebagian mungkin memiliki manfaat lain. Di antara beragam rumput liar yang ternyata kaya manfaat, 9 di antaranya kerap ditemui sehari-hari. Jangan dicabut dulu, sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk pengobatan bahkan berkhasiat untuk meningkatkan imunitas. Antanan. Antanan tumbuh melimpah di banyak tempat. Untuk diketahui, antanan kaya manfaat seperti mengatasi penyakit autisme. Selain itu, pegaga juga dapat meluruhkan stretch mark atau semacam belang-belang bergaris yang banyak menyerang perempuan. Antanan juga dapat meningkatkan proliferasi sel fibroblast dan keratinosit, sintesis kolagen I dan II sehingga dapat dijadikan bahan aktif pada kosmetik anti penuaan kulit, anti-infeksi dan peluru air seni. Daun pegaga memiliki sifat manis dan sejuk. Efek farmakologisnya adalah anti-infeksi, antitoksik, penurun panas, dan peluru air seni. Daun antanan mengandung ekstrak asiaticoside yang berguna untuk melawan kerusakan hati. Asiaticoside juga berfungsi untuk mengurangi kerusakan pada sel serta membantu pemulihan kembali fungsi hati. Bandotan. Berdasarkan keterangan jurnal Ageratum Conizoides, A Tropical Source of Medicinal and Agricultural Products, tanaman ini mengandung flavonoid, alkaloid, kumarin, minyak esensial, dan tanin. Banyak di antaranya aktif secara biologis bioaktif. Cara penggunaan tradisional dari tanaman bandotan di beberapa negeri berbeda-beda. Afrika Tengah, pemanfaatan bandotan digunakan untuk mengobati pneumonia, tapi paling sering untuk menyembuhkan luka dan luka bakar. India, bandotan digunakan untuk membunuh bakteri, bakterisida, mengobati disentri, kemampuan anti-disentri, dan mengobati pembentukan endapan keras seperti batu ginjal dalam tubuh, kemampuan anti-litik. Asia, Amerika Selatan, dan Afrika pada umumnya, ekstrak air dari bandotan digunakan untuk membunuh bakteri. Kamerun dan Kongo, bandotan digunakan untuk mengatasi demam rematik, sakit kepala, dan kolik. Reunion, pulau di Samudra Hindia, seluruh bagian tanaman bandotan digunakan untuk mengobati disentri. Brasil, ekstrak air dari seluruh tanaman atau daun bandotan digunakan untuk mengatasi kolik, pilek dan demam, diare, rematik, kejang, menyembuhkan luka bakar, atau sebagai tonik. Bayam duri. Bayam duri memiliki manfaat sebagai obat. Selain daunnya yang dibuat sayur bening, akar dari bayam duri berkhasiat mengobati bisul, wasir, hemoroid, gusi berdarah, meringankan demam, mengobati kutil dan mengobati luka bakar. Bunga kenop. Bunga kenop Gomprena globosa adalah tanaman hias dengan bunga-bunga indah berwarna ungu, putih, dan merah. Tanaman ini selain bisa untuk tanaman hias juga cocok digunakan sebagai obat herbal untuk mencegah timbulnya penyakit. Bukan hanya bunga bulatnya saja, hampir semua bagian tanaman ini bisa menjadi ramuan obat. Bunga kenop mengandung ekstrak metanol yang bersifat anti jamur dan anti mikroba. Seluruh bagian tanaman ini dapat digiling menjadi seperti pasta dan dioleskan pada area luka. Ramuan ini sangat efektif untuk bantu menyembuhkan luka di kulit dengan cepat. Jika memiliki lesi kulit yang sulit disembuhkan, cobalah ramuan bunga ini. Penyakit kulit lainnya seperti kudis juga bisa diatasi dengan bunga ini. Kandungan anti-infeksinya membuat luka di kulit susah terinfeksi dan bisa kering dalam beberapa hari. Selain itu, bunga kenop juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Mengurangi tekanan darah arteri tanpa mengubah denyut jantung. Bunga kenop juga bermanfaat untuk mencegah penuaan dini. Konon orang-orang Yunani dan India kuno menggunakannya sebagai obat alami anti penuaan dan banyak lagi. Ciplukan.
Ciplukan, Pisalis angulata L. Ciplukan menunjukkan khasiatnya sejak zaman pengobatan tradisional untuk mengatasi sakit asma, hepatitis, rematik, flu, demam, malaria, dan sebagainya. Selain buahnya, manfaat lain ditemukan dari akarnya. Akar ciplukan bermanfaat sebagai antiinflamasi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, daunnya bisa dimanfaatkan sebagai obat vertigo, mengatasi masalah jantung, dan menurunkan tekanan darah. Batangnya mengandung antineoplastik yaitu mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Ciplukan juga bermanfaat untuk mencegah diabetes. Buah, daun, dan batang ciplukan efektif menurunkan kadar gula dalam darah sehingga baik untuk menurunkan risiko diabetes. Menurunkan risiko terkena kanker berkat antioksidan yang terkandung di dalam buahnya. Ciplukan mampu menurunkan risiko kanker karena menangkal tumbuhnya sel kanker dan meningkatkan sistem imun. Menjaga kesehatan mulut ciplukan kaya akan vitamin C dan senyawa lain sehingga berperan sebagai zat antiinflamasi, baik untuk mencegah dan mengobati sakit tenggorokan, gusi berdarah, sariawan maupun penyakit lain di area mulut. Mengobati epilepsi dan lainnya.